Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Tepat saat sosoknya terbang, Tenghu melirik Chenmo yang melayang di udara sebelum dia berteriak. Kakak Chenmo cepat bergerak. Di udara ketika Chenmo yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang kuat dan aneh. Mendengar kata-katanya dia tertawa terbahak-bahak sebelum segel tangannya berubah. Ikatan iblis, ucap Chenmo dengan suara yang dalam. Setelah Chenmo berteriak, suara renyah terdengar saat rantai yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari Yuan Power tiba-tiba turun. Ujung rantai ini sangat kejam. Saat mereka melintas di cakrawala, mereka akhirnya menusuk dengan kejam ke tubuh macan yang mengguncang bumi. Lebih jauh lagi, ketika simbol-simbol bercahaya itu mengalir di sepanjang rantai dan mencapai tubuh macan pengguncang bumi yang agung, cahaya berdarah yang bergelombang di tubuh macan itu segera mulai melemah. Hahaha, kerajaan binatang berspesialisasi dalam berurusan dengan binatang iblis sepertimu. Kali ini, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Ketika dia melihat bahwa cahaya berdarah macan pengguncang bumi dengan cepat melemah, Tenghu tanpa sadar tertawa. Manusia tercelah. Harimau yang mengguncang bumi itu berjuang dengan panik saat mencoba melepaskan rantai itu dari tubuhnya. Namun rantai ini tampaknya memiliki energi aneh yang memiliki efek penekanan pada tubuhnya. Tenghu melayang sebelum dia mencengkram telapak tangannya. Segera Yuan Power yang tangguh dengan cepat berubah menjadi tombak Yuan Power. Sementara itu kilatan dingin berkilauan di matanya. Seolah mendeteksi niat membunuh di mata Tenghu, macan pengguncang bumi yang agung itu langsung mengeram. Cahaya berdarah terus mengalir namun itu dikunci secara paksa oleh rantai itu. Aku dapat membantumu memecahkan masalahmu saat ini. Namun ada harga yang harus dibayar. Apakah kau mau? Sama seperti kilatan merah darah di mata macan pengguncang bumi yang agung, tiba-tiba sebuah suara lembut tiba-tiba masuk ke dalam telinganya. Harimau pengguncang bumi yang agung itu yang sedang berjuang secara maniak membeku sesaat sebelum mata harimaunya yang secepat kilat memindai seluruh lembah itu. Setelah merenung sejenak, dia dengan tegas menganggukkan kepalanya. Jelas bahwa situasi saat ini tidak akan berkembang seperti yang diharapkan Lindong. Bagaimanapun dua kerajaan peringkat tinggi sudah dipersiapkan dengan baik dan memiliki sarana untuk menahan harimau pembelah bumi yang perkasa. Jika ini terus berlanjut, harimau pengguncang bumi yang agung kemungkinan akan ditangkap oleh mereka dan jika Lindong hanya mengungkapkan dirinya pada saat itu, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Meskipun dia tidak akan takut pada dua kerajaan, jika dia menggunakan setiap kartu yang dimilikinya, itu masih sangat merepotkan dan dia tidak akan muncul tanpa cedera. Sebagai perbandingan, jika dia bisa bergabung dengan harimau pengguncang bumi yang agung, bahkan jika ada situasi khusus yang terjadi di masa depan, itu masih akan lebih mudah untuk dihadapi daripada menghadapi dua kerajaan peringkat tinggi sendirian. Oleh karena itu, ketika harimau pengguncang bumi yang agung jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan, Lindong akhirnya memutuskan untuk bergerak. Sementara membantu harimau itu untuk bersaing melawan dua kerajaan peringkat tinggi. Pada saat ini niat membunuh muncul di mata Tenghu saat tombak Yuan Power yang tangguh di tangannya tiba-tiba melesat keluar. Dia menghindari memukul bagian vital dari harimau itu tetapi dia masih akan terluka parah jika terkena. Saat dia menatap tombak Yuan Power yang agung, mata harimau itu berubah. Dia berjuang mati-matian tetapi rantai misterius itu dengan kuat menahannya. Pada saat itu lampu merah menyala tiba-tiba muncul dari lembah gunung. Itu melintas ke arahnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Gempa susulan yang kuat dengan kejam merobek udara saat meretas rantai. Karena kekuatan yang luar biasa, rantai Yuan Power langsung retak. Pada akhirnya tinju kuat dari harimau yang berjuang mati-matian dengan kejam menyerang, menghancurkan rantai dengan satu pukulan. Siapa itu?
Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Wajah Teng Hu dan Chen Mo berubah sangat jelek saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah sosok merah yang muncul. Dengan tubuh yang tampak seperti terbuat dari api diam-diam berdiri di udara. Samar-samar aura yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan tidak ada yang berani meremehkannya. Bolehkah kami menanyakan siapa dirimu? Kekaisaran harimau iblisku dan kerajaan binatang buas sedang melakukan sesuatu di sini. Dan kami harap kau tidak ikut campur. Ekspresi Teng Hu sangat dingin saat dia menatap sosok merah. Suaranya penuh dengan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Persiapan mereka sebelumnya telah hancur. Karenanya bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika bukan karena ketakutannya akan aura tangguh sosok itu, dia akan segera bergerak untuk membunuh yang terakhir. Sosok merah yang muncul secara alami adalah boneka jiwa darah. Tatapan apatisnya hanya melirik Teng Hu, dan dia tidak repot-repot menjawab. Pada saat ini harimau pengguncang bumi yang agung sekali lagi berdiri dan melihat boneka jiwa darah dengan beberapa keheranan. Sebagai binatang iblis, dia memiliki indera yang tajam dan dari apa yang dia tahu, sosok di depan mereka yang bahkan tidak berani meremehkannya, tidak memiliki kekuatan hidup di tubuhnya sama sekali. Saudara Teng Hu, ini adalah boneka jiwa darah, bukan tubuh aslinya. Tuan yang mengendalikan boneka jiwa darah ini pasti ada di dekat sini. Ucap Chen Mo dengan dingin menatap boneka jiwa darah dan tiba-tiba berteriak dengan suara yang rendah. Temukan orang itu, dia tidak bisa bersembunyi lagi. Ucap Teng Hu matanya mengeras saat dia dengan tegas memerintahkan. Hahaha, tidak perlu. Namun saat teriakan Teng Hu memudar, sesosok tubuh sudah muncul. Itu adalah Lindong. Dia saat ini mengenakan topi bambu di kepalanya. Orang bisa tahu bahwa dia sengaja menyembunyikan wajahnya. Seketika sosok Lindong terungkap. Teng Hu dengan tatapan sisanya bergeser. Ketika mereka merasakan gelombang di sekitar tubuh Lindong, mereka diam-diam menghela nafas lega. Untungnya itu hanya setengah langkah menuju praktisi nirvana. Temanku, tindakanmu sepertinya sedikit tidak pantas. Selama kau berdiri dan tidak melakukan apa-apa, setelah ini aku, Teng Hu, pasti akan mengundangmu untuk menjadi tamu berharga di kekaisaran harimau iblisku. Ini adalah medan perang kuno. Memiliki lebih banyak teman bukanlah hal yang buruk. Dengan niat membunuh berputar di matanya, Teng Hu malah tertawa saat berbicara. Jika Lindong sendirian, Teng Hu bahkan tidak akan repot-repot berbicara dan malah segera mengambil tindakan. Namun situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Meskipun kekuatan Lindong lebih lemah darinya, namun dia merasakan bahaya dari boneka jiwa darah. Karenanya dia tidak berani gegabah. Harimau pengguncang bumi yang agung, apakah yang kita diskusikan masih valid? Ucap Lindong mengabaikan Teng Hu. Tatapan di bawah topi bambu berbalik ke arah harimau pengguncang bumi yang agung di bawah dan bertanya. Lampu merah di mata harimau itu berputar-putar saat dia dengan keras menganggukkan kepalanya. Suaranya penuh dengan keganasan saat dia berbicara. Pertama-tama, hancurkan orang-orang bodoh ini. Bajingan, beraninya kau tidak memberi kami wajah. Menyinggung dua kerajaan peringkat tinggi kita sama dengan mencari kematian. Setelah melihat ini, ekspresi Chen Mo langsung berubah sedingin es sementara ekspresi Teng Hu juga menjadi sangat gelap. Saudara Chen Mo, aku akan membiarkanmu menangani boneka jiwa darah. Sementara aku akan menghentikan harimau pengguncang bumi yang agung. Adapun orang itu, dia hanya setengah langkah menuju nirvana. Biarkan yang lain berurusan dengannya. Selama dia terbunuh, kendalinya atas boneka jiwa darah secara alami akan hilang. Orang yang bodoh. Karena dia percaya bahwa dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dengan boneka jiwa darah sebagai pengawalnya. Jika kita membunuhnya, boneka jiwa darah akan menjadi harta yang luar biasa. Ucap Teng Hu menarik nafas dalam-dalam sebelum menyatakan dengan kejam. Baiklah, sebagai tanggapan, Chen Mo tertawa sinis saat dia menatap boneka jiwa darah dengan mata penuh keserakahan. Harimau tua ini pertama-tama akan mencabik-cabikmu hari ini. Harimau pengguncang bumi yang perkasa meraung. Telapak kakinya terinjak keras di tanah saat dia dengan ganas menyerang Teng Hu.
Aura haus darah itu bahkan menyebabkan wajah Teng Ho berkedut sedikit. Tidak berani sedikit pun lambat saat dia buru-buru mendorong Yuan Power di tubuhnya hingga batasnya untuk menghadapi musuh ini. Saat harimau pengguncang bumi agung menyerang, sosok Chen Mo juga tergerak untuk berlari di depan boneka jiwa darah. Dia dengan cepat melihat ke arah Lindong saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Teng Lin, Chen Dong, pimpin para pria dan habisi orang ini." Seketika dua praktisi nirvana menyapu turun dari puncak lembah gunung. Segera setelah itu mereka muncul di tempat tidak jauh dari Lindong dengan senyum jahat di wajah mereka. Dengan kekuatan mereka, berurusan dengan praktisi setengah langkah menuju nirvana terlalu mudah. Nak, lebih baik buka matamu lebih lebar di kehidupanmu selanjutnya. Beberapa orang tidak bisa tersinggung oleh orang sepertimu. Pada saat ini Lindong melihat dua orang yang tertawa jahat itu dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun kedua orang ini adalah praktisi nirvana, mereka jelas telah maju belakangan ini. Gelombang yang dilepaskan oleh tubuh mereka jauh lebih lemah daripada Lei Se, Chen Mo, dan Kekaisaran Tebing Iblis. Dan paling banyak pada level milik Lian. Lindong tidak menyembunyikan seringainya. Dengan demikian, secara alami terlihat oleh keduanya, segera menyebabkan sudut mata mereka berkedut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang hanya setengah langkah menuju nirvana sebenarnya akan begitu arogan. Bunuh dia. Saat salah satu suara dingin praktisi nirvana terdengar, kekuatan Yuan di sekitar keduanya tiba-tiba melonjak. Mereka terkoordinasi dengan baik saat mereka secara bersama-sama menyerang Lindong. Satu dari sebelah kiri dan yang lainnya dari sebelah kanan. Seperti sepasang tanduk yang sedang mendekat. Meskipun keduanya tidak marah karena kesombongan Lindong, mereka masih cukup berkepala dingin dan tidak terlalu gegabah. Mereka bekerja sama dan menyerang menampilkan kekuatan yang cukup tangguh. Saat melihat ini, Chen Mo sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan kedua praktisi nirvana menyerangnya secara bersama-sama. Bahkan jika anak itu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dia masih akan menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Aku akan menunggu sampai duo Chen Dong merawat anak itu dan kehilangan kendali atas boneka jiwa darah. Pada saat itu aku bisa menjadi orang pertama yang merebutnya. Benda ini tidak bisa jatuh ke tangan Kekaisaran Harimau Iblis. Ucap Chen Mo perlahan menarik pandangannya. Chen Mo perlahan menarik pandangannya sebelum berhenti di boneka jiwa darah. Keserakahan di matanya tumbuh semakin intens. Sementara pikiran keserakahan berputar di dalam hati Chen Mo, dua bunyi renyah tiba-tiba terdengar di dekatnya. Ketika dia mendengar suara-suara ini, sudut mata Chen Mo sedikit terangkat. Apakah orang ini benar-benar menyedihkan? Dengan pikiran mengejek di kepalanya, Chen Mo sekali lagi mengalihkan pandangannya dan melihat dua sosok meluncur di tanah sebelum dengan kejam membanting ke batu raksasa. Segera batu raksasa itu meledak saat keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Saat dia melihat dua orang yang memuntahkan darah, pikiran Chen Mo membeku sesaat sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat sosok topi bambu melayang di udara di dekatnya. Energi mental yang sangat kuat berdesir di sekujur tubuhnya. Langsung menyebabkan dua udara di sekitarnya menunjukkan indikasi mendidih. Energi jiwa, anak ini adalah master simbol surgawi. Ketika dia merasakan energi mental yang kuat, ekspresi Chen Mo akhirnya berubah suram. Mereka adalah orang-orang yang salah perhitungan kali ini. Tidak baik untuk terganggu sekarang. Seolah-olah dia merasakan tatapan Chen Mo. Lindong tertawa kecil. Segera setelah itu cahaya gemerlap meletus di sekitar tubuh boneka jiwa darah dan dengan ganas menyerang Chen Mo. Dihadapkan dengan rentetan tiba-tiba boneka jiwa darah, Chen Mo sedikit berjuang untuk sementara waktu saat dia buru-buru mundur. Pada saat ini dua praktisi nirvana yang telah terpesona oleh Lindong akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Mereka menekan keterkejutan di hati mereka dan bertukar pandangan. Kekuatan Yuan di tubuh mereka dengan cepat menyembur keluar saat seni bela diri yang kuat dengan cepat ditampilkan di tangan mereka. Kali ini mereka tidak lagi berani menahan apapun dan segera mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Namun dalam menghadapi seni bela diri bertenaga penuh duo, Lindong samar-samar tersenyum.
Bahkan Lei Se, seorang praktisi yang telah gagal dalam kesengsaraan nirvana, telah ditangani oleh Lindong. Apalagi dua praktisi nirvana sebelumnya yang jauh dari mampu dibandingkan dengan Chen Mu. Pada saat ini kekuatan Yuan yang tangguh akhirnya terbentuk di tangan kedua praktisi nirvana. Serangan itu dengan kejam menyerang Lindong dengan momentum yang kuat. Kedua praktisi nirvana dengan jahat menatap sosok di udara. Meskipun orang ini adalah master simbol surgawi, dia masih harus mundur sementara dari serangan ini. Namun apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan angan-angan duo itu hancur dengan total. Dalam menghadapi seni bela diri kuat dari mereka, Lindong tidak menunjukkan indikasi menghindar. Dia mengepalkan tinjunya saat sambaran petir turun dari langit. Itu berubah menjadi telapak tangan petir hitam yang menabrak seni bela diri. Pada saat ini bunyi pelan langsung terdengar di langit saat kulit kedua praktisi nirvana segera berubah menjadi putih pucat. Seni bela diri yang sangat mereka banggakan telah langsung hancur saat bersentuhan dengan telapak tangan petir hitam. Baru sekarang mereka akhirnya mengerti. Orang di depan mereka ini yang hanya setengah langkah menuju praktisi nirvana sebenarnya menyamar sebagai babi untuk melahap harimau. Jelas mereka telah menemukan papan logam yang sangat keras. Saat ini serangan seni bela diri yang kuat itu meledak sepenuhnya di udara. Namun meskipun diledakkan oleh ledakan kuat, telapak petir hitam terus mendarat dengan kejam di tubuh mereka. Suara yang dalam dan rendah meletus dari tubuh mereka. Seperti layang-layang yang memisahkan diri, tubuh mereka dihempaskan ke belakang. Kemudian mereka dengan keras meludahkan seteguk darah dan nafas mereka menjadi kasar hampir seketika. Jelas serangan Lindong telah melukai mereka dengan parah. Saat para praktisi dari dua kerajaan berpangkat tinggi di sekitar lembah menyaksikan adegan ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis sementara tatapan terkejut mereka terpaku pada Lindong. Sebelumnya berdasarkan nafas tercengang Chen Mo, mereka sudah tahu bahwa praktisi panggung nirvana yang tampaknya setengah langkah sebenarnya adalah master simbol surgawi. Bahkan kemudian mereka merasa bahwa mengingat kemampuan panggung nirvana duo Chendong, itu akan menjadi tugas yang mudah bagi mereka untuk menghentikan Lindong. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Namun adegan saat mereka diledakkan oleh satu telapak tangan darinya tampaknya telah menghancurkan fantasi dalam pikiran mereka sepenuhnya. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat yang sama wajah Chen Mo yang telah mengamati Lindong bersama berubah sangat suram ketika dia melihat apa yang terjadi. Tidak jelas ekspresi khawatir melintas di matanya. Situasi saat ini tampaknya telah berputar di luar kendali mereka. Chen Mo mengatupkan giginya. Dia menghindari serangan hiruk-pikuk boneka jiwa darah dan melemparkan pandangan menyapu ke sisi Teng Hu. Pada saat ini di bawah serangan demam dari harimau, Teng Hu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa menggunakan seni bela diri yang kuat untuk melawan dengan paksa. Rupanya situasi ini tidak akan bertahan lama. Tidak hanya binatang iblis yang lebih kuat dari manusia, tetapi mereka juga memiliki daya tahan yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Begitu manusia terlibat dalam pertandingan yang menemui jalan buntu dengan mereka, itu bukan kabar baik bagi yang pertama. Semuanya, dengarkan perintahku. Ayo bunuh anak ini bersama-sama. Ucap Chen Mo tiba-tiba berteriak saat matanya berkedip dengan ngeri. Mengingat situasi saat ini, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan Lindong. Kalau tidak, dia tidak bisa lepas dari serangan boneka jiwa darah. Dan jika dia tidak bisa melepaskan tangannya, Teng Hu pasti akan dikalahkan oleh harimau pengguncang bumi yang perkasa. Ya, ucap para pasukan yang lainnya. Pada saat ini ada cukup banyak pria dari dua kerajaan berpangkat tinggi di lembah. Karena itu ketika mereka mendengar perintah Chen Mo, mereka menjawab serempak. Segera setelah itu banyak sinar kuat Yuan Power meletus dan meledak ke arah Lindong dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Lindong melayang di udara dan menatap mereka dengan jijik. Kemudian dengan membalik telapak tangannya, kekuatan melahap menyapu dengan tiba-tiba dan membentuk kanopi gelap yang menyelimuti area tersebut. Memakan dunia. Kali ini Lindong tidak mengeluarkan kekuatan maksimumnya dan area yang diselimuti kanopi tidak terlalu besar. Meskipun demikian, itu harus cukup untuk berurusan dengan karakter kecil ini.
Praktisi yang masuk itu terbang langsung ke dunia pemak. Seketika para praktisi itu langsung masuk terbang ke dalamnya. Rupanya mereka jauh lebih lemah daripada Leise dan rekan-rekannya. Itu karena kekuatan mereka benar-benar dilahap oleh dunia pemakan dalam waktu kurang dari 10 detik. Segera mereka jatuh tak berdaya dari langit dan mendarat dengan berat di lembah. Serangkaian erangan samar bisa terdengar dari dalam lembah. Sial, siapa sebenarnya orang ini? Secara tidak jelas, mata Chen Mo diliputi kengerian ketika dia melihat kaki tangannya benar-benar terkuras. Jelas dia tidak bisa memahami bagaimana antek-anteknya yang sebelumnya kuat itu mendarat di tanah dalam waktu kurang dari 10 detik. Dasar bajingan, teriak Chen Mo. Tindakan Lindong telah menarik banyak perhatian. Oleh karena itu bahkan Teng Hu yang dipaksa oleh harimau pengguncang bumi yang agung jatuh ke dalam keadaan yang menyesal. Bisa merasakan apa yang sedang terjadi dan tanpa sadar mengutuk dengan marah. Kau masih berani terganggu sekarang? Sama seperti Teng Hu menyelesaikan kalimatnya. Mata harimau pengguncang bumi yang agung menyembur dengan niat membunuh dan melemparkan cakar harimau ke depan. Peluit harimau yang menusuk telinga kemudian menyapu area itu. Setelah itu gelombang energi yang bergejolak meledak ke arah Teng Hu dengan ganas. Menghadapi serangan yang keras dari harimau, ekspresi wajah Teng Hu berubah drastis. Tiba-tiba tubuhnya mulai bergetar dan kemudian menggembung secara tiba-tiba. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi binatang seperti harimau yang ukurannya kira-kira sama dengan harimau pengguncang bumi yang agung. Seni bela diri yang dipraktikkan orang ini agak mirip dengan transformasi kera iblis yang dipraktikkan Lindong di masa lalu. Saat dua harimau raksasa bertabrakan dengan keras, semua batu besar dalam jarak 100 kaki dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan energi kuat yang meletus dari tabrakan. Banyak keretakan tebal dan padat memanjang di tanah seperti jaring laba-laba. Tubuh Teng Hu memantul ke belakang. Kedua kakinya berada setengah meter di dalam tanah, meninggalkan bekas yang dalam di dasar lembah. Meskipun dia berlatih seni bela diri transformasi tubuh yang unik ini, namun kekuatannya masih kurang jika dibandingkan dengan harimau pengguncang bumi yang agung. Beraninya kau bermimpi tentang merebut tulang harimau iblis surgawi dengan seni bela diri burukmu itu. Kau jelas sedang mencari kematian. Rupanya harimau pengguncang bumi yang agung sangat marah dengan fakta bahwa dia ditundukkan oleh orang-orang ini sebelumnya. Dengan demikian, serangannya sangat kejam dan bahkan tidak memberi Teng Hu kesempatan untuk mengambil nafas. Mengambil langkah ke depan, tubuh raksasanya melonjak dengan bau darah yang pekat sekali lagi. Kemudian itu menerkam ke arah Teng Hu yang ki dan darahnya bergejolak di dalam tubuhnya. Ketika Teng Hu melihat harimau pengguncang bumi yang agung menerkam sekali lagi, ekspresi muram muncul di wajahnya. Namun karena tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Sementara Teng Hu dipaksa ke dalam keadaan yang agak berbahaya oleh harimau pengguncang bumi yang agung. Di sisi lain, Chen Mo juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Saat ini kekuatan boneka jiwa darah sebanding dengan kekuatan praktisi Wan Yuan Nirvana. Oleh karena itu bahkan ketika Chen Mo habis-habisan dalam serangannya, dia hanya bisa bertarung secara merata melawan boneka jiwa darah dan dia tidak bisa menang. Selanjutnya Lindong yang telah benar-benar memusnahkan orang-orang dari dua kerajaan tingkat tinggi sedang melakukan serangan diam-diam sekarang. Dalam hal ini Chen Mo yang pada awalnya tidak bisa menang sekarang berada dalam kondisi kesulitan. Selain itu serangan menyelinap Lindong yang sangat licik. Tidak hanya dia tidak perlu menghadapi lawannya secara langsung, dia berhasil menggunakan energi mentalnya yang kuat untuk melakukan serangan tak terduga yang menyebabkan Chen Mo menjadi sangat jengkel. Di saat marah, boneka jiwa darah melakukan kesalahan dan dengan kejam mendaratkan pukulan di tubuhnya. Meskipun Chen Mo telah melewati kesengsaraan nirvana sekali, namun pukulan boneka jiwa darah yang mendarat padanya bukanlah masalah sepele. Jadi seketika wajah Chen Mo menjadi pucat pasi dan dia mengerang. Setelah satu serangan, Lindong mampu sepenuhnya mendominasi musuhnya. Setelah itu dengan sentakan pikirannya serangan boneka jiwa darah tiba-tiba menjadi ganas dan intens. Faktanya Chen Mo tidak diberi kesempatan untuk menyesuaikan kembali ki dan darah di tubuhnya. Sial,
Setelah dilecehkan terus-menerus, Chenmo menjadi sangat marah. Namun dia diam-diam mulai memikirkan pikiran untuk mundur. Mengingat situasi saat ini, jelas bahwa mereka tidak akan berhasil mendapatkan tulang harimau iblis surgawi. Bahkan mereka mungkin berakhir lebih buruk. Sementara matanya berkilauan, Chenmo akhirnya mengatupkan giginya dan mengeluarkan peluit tajam dari mulutnya. Pada saat ini peluit tajam bergema di seluruh lembah, membuat semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas. Ketika para praktisi yang sangat lemah dari dua kerajaan berpangkat tinggi itu mendengar peluit, mereka buru-buru berjuang untuk berdiri. Kemudian setelah saling memandang, mereka melarikan diri dari lembah seperti banjir bandang. Tampaknya peluit Chenmo adalah sinyal untuk mundur. Sekali lagi Teng Hu dengan kejam dipukul mundur oleh harimau pengguncang bumi yang agung. Sementara dia memuntahkan seteguk darah. Setelah melirik anak buahnya yang melarikan diri dengan ekspresi pucat, Teng Hu akhirnya menengus kesal dan melemparkan tatapan dengki pada Lindong. "Nak, kau sebaiknya berhati-hati. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu," ucap Teng Hu berteriak. Awalnya rencana hari ini adalah pasti, namun kemunculan Lindong yang tiba-tiba itu telah menghancurkan segalanya. Bagaimana ini tidak membuatnya sangat marah? Setelah menyelesaikan kalimatnya, Teng Hu tidak tinggal lebih lama lagi. Misi hari ini telah gagal. Jika dia terus berjuang, dia mungkin akan menderita lebih dari sekedar cedera ringan. Segera dengan sentakan tubuhnya, dia berubah menjadi garis merah dan melarikan diri dari tempat itu. Setelah beberapa saat, dia menghilang dari lembah. Setelah orang-orang dari dua kerajaan berpangkat tinggi mundur dengan tergesa-gesa, lembah yang kacau itu berangsur-angsur menjadi tenang. Hanya bebatuan yang hancur dan retakan besar di tanah yang bisa membuktikan bahwa ada pertempuran epik di tempat ini sebelumnya. Pada saat ini Lindong melihat kerajaan mundur dengan wajah tenang dan tersenyum acuh tak acuh. Adapun ancaman Teng Hu, dia hanya mengabaikannya. Inilah yang disebut tanpa rasa takut. Dia menyinggung banyak orang tetapi dia tidak peduli sama sekali. Lindong melambaikan tangannya dengan ringan dan boneka jiwa darah berdiri di belakangnya tanpa bersuara. Aura berbahaya yang dipancarkannya sebelumnya telah ditarik. Pada saat ini harimau pengguncang bumi yang agung terengah-engah. Rupanya pertempuran epik sebelumnya tidak mudah. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Lindong. Itu adalah kilatan merah yang berkedip-kedip di mata harimaunya dan sepertinya ada aura brutal yang menyelimuti udara. Di bawah topi jeraminya, mata Lindong diam-diam bertatapan dengannya. Dia sama sekali tidak terancam oleh tatapan despotik di mata harimau itu. Oleh karena itu setelah beberapa saat, Lindong dengan jelas tersenyum. "Sekarang, akankah kita berbicara tentang harga yang bersedia kau bayar?" Pada saat ini harimau pengguncang bumi yang agung menyipitkan matanya dan melihat boneka jiwa darah di belakang Lindong. Kemudian dia berkata, "Aku tidak seperti manusia yang tidak tahu berterima kasih itu. Katakan pada aku, berapa harga yang harus dibayar?" Namun saat harimau mengucapkan kata-kata ini, matanya agak berkedip. Lindong merenggangkan tubuhnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemudian dia mengarahkan jarinya ke arah gua dan tertawa dengan hambar. Luar biasa. Beri aku tulang harimau iblis surgawi dan kita bisa dianggap lunas," ucap Lindong. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.